siang. Silahkan dilihat sisi kiri dan kanannya. Jika ada sampah silahkan diambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Baik, semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Semua hadir? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir untuk hari ini? 2. Alasannya? Sakit. Ya, kita doakan teman kita yang tidak hadir hari ini berhalangan karena sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh, diberikan kesehatan agar bisa kembali melaksanakan kegiatan kita, yakni kegiatan pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, saya persilahkan untuk kalian membentuk kelompok sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Silahkan buat kelompok, 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Saya persilahkan. Baik, sudah. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Saya harapkan kepada kalian untuk berdiri sejenak. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, saya harapkan kalian tetap semangat belajar di
berguna untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan semua. Untuk hari ini silakan diperhatikan slide di atas. Saya ingin berbagi kepada kalian. Apakah ada yang mengenal foto di atas? Ada yang mengenal? Siapa? Raditya Dika. Baik, betul. Jadi foto ini merupakan salah satu penulis ya, namanya Raditya Dika. Ada yang tahu karya dari Raditya Dika? Oke, silakan. Cerpen yang berjudul Gerimis, tepat sekali. Baik, untuk foto kedua. Ada yang mengenal foto kedua ini? Siapa? Andrea Hirata. Ada yang mengenal karya dari Andrea Hirata ini? Laskar Pelangi. Jadi mereka ini merupakan penulis novel dan penulis cerpen. Yang satunya Raditya Dika, judul cerpennya Gerimis. Kemudian Andrea Hirata adalah salah satu penulis cerpen dan novel, namun lebih menonjol pada karya di novel ya. Namun sama-sama penulis. Jadi hari ini kita belajar tentang menulis cerpen. Ya, apakah ada yang pernah menuliskan kisahnya di buku ataukah di mana? Ada? Oke. Ya, saya pernah menulis kisah saya di buku harian saya. Oke, di buku harian. Jadi mengenai pembelajaran kita hari ini tentang foto dua orang yang ada di atas ini, kita belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam cerpen. Adapun kompetensi dasar untuk kita hari ini, yakni mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator menuliskan pengertian teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Kemudian indikator kedua 3.5.2 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilan 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Kemudian dari indikator 4.5.1 menentukan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Kemudian yang kedua 4.5.2 menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar ini ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengamati contoh teks cerpen tentang materi teks cerpen dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), peserta didik dapat menuliskan pengertian teks cerita pendek dengan baik, mengidentifikasi unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dengan rasa ingin tahu, dan menuangkan ide atau gagasan tentang nilai-nilai cerpen yang dibaca atau yang didengar. Baik, anak-anakku sekalian, ini materi kita hari ini. Yang mana yang dimaksud pengertian cerpen? Saya butuhkan satu orang. Siapa yang bisa membaca di atas? Ada yang bisa membaca di atas? Oke, silakan dibaca. Pengertian teks cerita pendek, pengertian cerpen menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Iya, silakan duduk. Jadi pengertian cerpen ini merupakan kisahan pendek yang mana di dalamnya kata kurang dari 10.000 kata ya, yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi. Jadi hanya satu tokoh dalam situasi tertentu. Kemudian berikutnya unsur pembangun karya sastra. Unsur yang pertama ada dikatakan unsur intrinsik, yang mana unsur intrinsik ini ada dikatakan tema, amanat,
tokoh, alur, dan latar. Ya, tema yang mana yang dimaksud tema sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Kemudian amanat adalah pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Jadi tokoh ini pelaku ya dalam karya sastra. Kemudian yang keempat, alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan padu bulat dan utuh. Yang terakhir ada dikatakan latar. Yang mana yang dimaksud latar? Yakni tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh di dalam suatu cerita. Kemudian unsur pembangun kedua ada dikatakan unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang penciptaan adalah kapan karya sastra tersebut diciptakan. Yang kedua, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan adalah keadaan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik pada saat karya sastra diciptakan. Yang ketiga, pandangan hidup pengarang atau latar belakang pengarang. Kemudian, ya, mungkin sampai di situ ya, sesuai dengan kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Cukup jelas? Baik. Jika cukup jelas, silahkan amati video pembacaan cerpen di atas. Nantinya kita akan tanya jawab bersama. Cerpen, arti kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil, hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Zul, lo mau nyontek gak? Gue bawa sontekan nih, bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Wih, boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan menyontek jika menghadapi ujian matematika, fisika, hingga kimia, karena aku kurang begitu suka dengan angka. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapor yang akan diberikan. Setelah ku terima rapor dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membuka rapor itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu aku merenung, bernostalgia di saat aku ujian dan menyontek di salah satu pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas, semuanya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di LJK dengan tenang, tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti.
Kemudian Ibu Wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tepat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap Ibu Wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari Ibu Wali kelas tersebut. Julfikar Al-Hussein, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan haru atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu Ibu Wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur itu membawa bahagia, walau awalnya itu sulit. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati video pembacaan cerpen, maka Pak Guru ingin bertanya, dari hasil pengamatan kalian tentang video tersebut, apakah ada yang tahu tema dari video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Tentang kejujuran. Baik, tentang kejujuran, tepat sekali. Kemudian, adakah yang tahu siapa tokoh di dalam cerpen tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Aku, betul sekali. Jadi, cerpen ini berjudul Arti Kejujuran, di mana temanya adalah kejujuran, kemudian tokohnya adalah aku. Tema tokoh ini merupakan unsur pembangun di dalam sebuah karya sastra. Yang mana yang dimaksud adalah unsur intrinsik. Baik anak-anakku sekalian, saya akan membagikan LKPD kepada kalian, lembar kerja siswa. Silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, dengan mengerjakan beberapa pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Di dalam LKPD yang Pak Guru bagikan ini terdapat cerita pendek, teks cerita pendek. Saya menginginkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam. Anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan LKPD-nya, dijawab pertanyaannya sesuai dengan cerita pendek, teks cerita pendek yang ada di dalam LKPD tersebut. Sudah selesai?
Baik, sudah selesai anak-anakku sekalian? Sudah. Baik. Saya persilakan ke ketua kelompok untuk standby di kelompok. Kemudian menginstruksikan ke teman kelompoknya untuk mengunjungi anggota atau mengunjungi kelompok lain, memberikan saran, tanggapan tentang hasil kerja kelompok lain. Saya persilakan. Saya persilakan ketua kelompok, silakan menginstruksikan ke anggota kelompoknya untuk berjalan mengunjungi hasil kerja kelompok lain dan memberikan pertanyaan ataupun saran mengenai hasil pekerjaan dari kelompok yang dikunjungi. Ya, jadi ketua kelompok menginstruksikan ya. Oke, silakan berjalan. Oke, silakan. Ini dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok puisi ya. Kelompok 3 kelompok puisi ya. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 berarti kelompok cerpen. Ya. Oke. Kelompok 1 mana? Ini kelompok berapa? Kelompok 1 berarti kelompok novel ya? Iya. Oke, silakan saling kunjung mengunjungi hasil karya teman kalian, hasil pekerjaan teman kalian. Ini kelompok 4 ya, kelompok pantun. Oke, kelompok pantun. Baik anak-anakku sekalian, jika sudah selesai, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Sudah? Baik, jika sudah selesai, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, saya persilahkan kepada setiap ketua kelompok mempresentasikan, membacakan hasil karya masing-masing kelompok, kemudian hasil dari kunjungan yang didapatkan dari anggota kelompoknya ke kelompok lain. Saya persilahkan mulai dulu di kelompok 1, kelompok novel, saya persilahkan. Oke, saya persilakan kelompok novel. Di tempat saja ya, di tempat saja. Silakan berdiri dibacakan kesimpulannya. Silakan dibacakan. Kesimpulannya adalah menurut dari hasil yang kami simpulkan dari beberapa kelompok, cerpen menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi kisah cerita bahasa Indonesia, jadi kisah cerita pendek kurang dari 10.000 kata. Tentukan unsur intuitif pada cerpen Kucing yang Selalu Lapar. Temanya kucing yang ingin mencuri, tokoh
Noli, Cici, Tante, Sari, dan Ibu. Amanat selalu berbuat baik, alur maju, latar, tepi jendela rumah pada siang hari, menegangkan. Baik, untuk kelompok 2, kelompok cerpen, silakan dibacakan ketua kelompoknya, kesimpulannya dari hasil kunjungan dan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari hasil diskusi kami, maka dengan plan dari cerpen merupakan karya sastra fiksi. Cerpen menceritakan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat. Unsur inskripsi 5. Kucing yang selalu lapar, tokoh Mary, Kiki, Tante Seri, dan Ibu. Amanat selalu berbuat baik kepada hewan ciptaan Tuhan. Alur maju, latar, tepi jendela rumah siang hari, dan menegangkan. Baik, sudah? Oke. Untuk kelompok 3 saya persilakan kelompok puisi. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan dari cerpen. Pengertian cerpen menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa pendek kurang dari 10 kata. Intrik pada cerpen. Tema kucing yang selalu lapar, tokoh Tante Seri, Ibu, dan Moni. Alur maju, amanat selalu berbuat baik, latar tepi jendela rumah. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 4. Kelompok panggung silakan. Ketua kelompok berdiri untuk membacakan hasilnya, kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ingin membacakan hasil diskusi dari kami. Cerpen merupakan karya sastra fiksi. Cerpen menceritakan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut dikemas dalam cerita pendek yang menarik. Tema dari cerpen di atas adalah kucing yang selalu lapar. Tokoh di situ adalah Kucing, Molly, Kiki, dan Tante Seri. Amanat selalu berbuat baik sesama makhluk dan Tuhan. Alur dari cerpen tersebut adalah maju. Latar dari cerpen tersebut adalah tepi jendela rumah pada siang hari dan salah satu yang menegangkan. Baik, silakan duduk. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, cerpen merupakan cerita pendek yang mana di dalamnya disyaratkan satu kisahan saja. Kemudian satu kisahan ini yang dimaksud adalah satu tokoh. Menurut KBBI Bahasa Indonesia hanya menggunakan 10.000 kata. Kemudian cerpen memiliki unsur pembangun yang mana yang dimaksud ada yang dikatakan unsur intrinsik dan ada yang dikatakan unsur ekstrinsik. Itulah yang dimaksud dengan unsur-unsur pembangun dari cerpen. Baik anak-anakku sekalian, saya persilahkan ke ketua kelompok untuk memberikan apresiasi di setiap kelompok dengan menempelkan di dinding. Sudah ada ya di dinding. Silahkan kalian menempelkan menurut hasil pengamatan kalian. Kira-kira setiap kelompok mendapatkan berapa bintang? Saya persilahkan. Silakan berdiri ketua kelompok, kemudian menempelkan bintang di setiap dinding. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk menempelkan bintang, silakan Adalen. Silakan berdiri setiap ketua kelompok dari hasil diskusinya. Ya, silakan berdiri. Oke, diisi semua.
silakan tempelkan bintang sebagai bentuk apresiasi kalian tentang hasil menurut kalian tentang kegiatan dari kelompok lain atau hasil kerja kelompok lain. Oke, yang sudah silakan ditempel. Jadi ada 4 kelompok, ada 4 bintang. Kita lihat nanti kelompok berapa yang paling banyak bintangnya. Oke, silakan. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan. Menurut hasil kerja kalian, dari hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian, menurut kalian berapa bintang yang didapatkan setiap kelompok? Baik. Oke, sudah, silakan kembali duduk di tempat masing-masing. Kita lihat perolehan skor ada di kelompok 1, 2, dan 3, 4. Sama ya? Masya Allah. Berarti semua memiliki pangkat jenderal ya, 4 bintang. Baik anak-anakku sekalian, berhubung kita sudah masuk pada akhir pembelajaran untuk hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dari awal hingga akhir. Namun sebelum kita tutup, saya ingin bertanya, apa yang kalian rasakan mengenai kegiatan pembelajaran tentang mengidentifikasi cerpen hari ini? Senang? Alhamdulillah kalau senang kalau begitu. Baik, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas mana? Silakan berdiri untuk memimpin doa sebagai penutup. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.